Ya, jadi saya Wahyujan bakal lanjut maneh yang jadi sampean di sama nama Mawulo FM Propakat Area Surabaya Suara Budaya Surabaya sampai ke jam 10 jadi. Nah, saya di obrolan Tanjung Perak isu atau Tanjung Perak pagi. Awal dia bakal bahas secangkir kopi pemberdayaan jadi. Nah, yang mau pembahasan jadi ya. Nah, sore jadi sampai bisa untuk gabungan ambil Wahyujan di WhatsApp awak dhewe di 08960213 sama nomor lu Jani, atau dia teleponnya 5462961 Jani ya. Aku bakalan kasih kesempatan tapi gue di segmen kedua Jani. Saiki awak dhewe bakal nyopo dhisik iki wis ana di Jani ya. Lah Jani kepengin delok sapa sih bintang tamune? Wah, langsung ae Jani iki iso delok di digital, RRI digital ya. Iki wis tak tampilke Janing sapa-sapa sing bakal dadi tamune Wahyujan di iki. Dek dino iki langsung dhewe sapa enten ning Heni kalian ning Tanti. Selamat pagi Sugeng Enjing. Sugeng Enjing. Cak Wahyu ya. Iya. Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Mbak Nuwun iki sampun datang di studio ya. Masya Allah. Perdana ini. Perdana dengan Cak Wahyu. Betul. Biasanya sama Cak Chandra ya. Iya, Cak Chandra, Ning Ayu. Oh, Ning Ayu. Oh, udah semua ya. Nanti Cak Wahyu yang barusan. Baru di hari ini. Wah, ini harus didokumentasikan kayaknya nanti ya. Kita rekam dulu ya. Lah ini kalian ini nanti kita mau bahas soal secangkir kopi pemberdayaan. Nah, sebenarnya kopi dan pemberdayaan apa ya korelasinya atau apa sih hubungannya antara kopi dan pemberdayaan ya. Tapi sebelumnya kita kayaknya mau tahu dulu ya, kayak filosofinya kopi itu sebenarnya kan kopi itu minuman yang awalnya manis tapi bawahnya kadang-kadang pahit ya. Tapi kadang juga ada yang awalnya pahit gitu tapi akhirnya juga manis. Iya. Nah, tapi ini kalau filosofinya dari pandangannya ini kalian yang nanti dulu kan kayaknya saya ke ini dulu ya. Ning Tanti. Oh Ning Tanti. Oh sama Ning ini ya. Berarti saya kemana dulu nih? Boleh ke saya dulu. Oh boleh Ning Tanti dulu deh, monggo. Oke. Jadi kalau dari judulnya aja udah bikin ini ya, apa ya, secangkir kopi pemberdayaan. Biasanya kan kopi itu kan secangkir kopi manis gitu ya, itu udah biasa gitu Cak Wahyu. Secangkir kopi pahit itu juga udah biasa, tapi secangkir kopi pemberdayaan, masa sih pemberdayaan ada di secangkir kopi itu kayak gimana gitu. Nah ini menarik sekali, mungkin teman-teman pencinta kopi juga mungkin apa sih maksudnya secangkir kopi pemberdayaan ini. Jadi ini ada sejarahnya Cak Wahyu ya, dari Las Al Azhar ya. Ini pergerakan juga, ini ada Ning Heni ya, Ning Heni Eka Ferdian HP, Masya Allah namanya panjang betul. Ini seorang pakar pemberdayaan, mitra pendamping Las Al Azhar. Jadi Las Al Azhar ada kerjasama atau kolaborasi ya dengan Ning Heni ini sudah sejak 2022 ya. Masya Allah, sejak 2022 Cak Wahyu. Jadi seluk beluk kopi ini Ning Heni sangat di luar kepala kalau kita ini. Mungkin Ning Heni bisa cerita ya sejarahnya terkait pemberdayaan kopi di Las Al Azhar seperti apa. Monggo Ning Heni. Iya, terima kasih Ning Tanti. Juga Cak Wahyu ya. Dipanggil Ning kayaknya kepalanya jadi meledak. Jawa nih ya. Satu sudah sepuh sebenarnya. Jadi kalau dipanggil Ning itu kayak gimana gitu. Rasanya balik muda lagi. Iya. Jadi kenapa secangkir kopi pemberdayaan itu karena kita memang suka sekali berbagi untuk pemberdayaan. Jadi kenapa dulu kan sebenarnya ini berkaitan awal mula dari sejarah kopi Lahar Pang itu, yaitu di dusun Lahar Pang. Itu dulu kan pernah terjadi erupsi kelut ya. Jadi erupsi kelut itu, nah kebetulan lahar yang masuk sampai ke bawah ini pas di dusun itu tuh menyimpang gitu loh. Nggak tahu kenapa, jadi kayaknya mungkin desa ini dilindungi sama Allah ya. Jadi kenapa kita laharnya ngepang. Jadi lahar pang itu
lahannya ngepang di desa tersebut itu. Jadi tapi karena erupsi tersebut jadi pertanian yang di sana otomatis kan hancur semua. Jadi habis semua. Tetapi alhamdulillah penduduknya itu semangat banget, sehingga pada waktu itu kami dari LAS Al-Azhar dan beberapa teman nih sepakat untuk mengadakan pendampingan kepada masyarakat, khususnya pada mereka yang mempunyai kebun kopi. Sebenarnya tidak kopi aja ya, karena di sana ada petani cabai, terus ada lagi durian, ada alpukat juga ya. Cuman memang kenapa kita fokus kopinya, karena satu, kopi itu mendunia. Terus kopi di sana juga sangat enak sekali, boleh dicoba nanti. Kecap nomor 1 ya. Iya, jadi duanya. Tapi yang penting adalah bahwa Ami ini memang suka kopi, walaupun orang tua kan suka kopi ya, nggak kopi pusing gitu. Jadi tertarik sekali di kopi, jadi kita bina teman-teman yang ada di sana, sahabat-sahabat yang ada di sana, supaya dari kopi yang itu kemarin hancur itu bisa kita tumbuhkan lagi gitu. Jadi kita tanam kembali kopi itu, tapi dengan yang lebih baik lagi, karena pada saat pendampingan yang diawali dari proses erupsi itu, kita kasih tahu ke mereka bahwa kopi bukan sekedar menanam dengan panen, tapi kita olah sedemikian rupa, kita aja bagaimana mereka petik merah, bagaimana mereka merosting yang baik, sehingga menjadikan kopi itu akhirnya lebih berkualitas hingga sampai saat ini gitu. Iya, jadi sisi pemberdayaannya itu jadi nggak asal kopi, tidak sekedar hanya kopi aja, tapi di situ ada rumus teori-teori ya, ada ilmu-ilmu lain yang disisipkan seperti itu ya, yang nanti bisa membuat kopi lahar pang ini bisa lebih berkualitas dan naik kelas seperti itu. Jadi, ya walaupun nggak gampang sih ya, betul. Itu prosesnya sangat Kalau Al-Azhar sendiri sampai sekarang berarti 2014 sudah kurang lebih 8 tahun ya, ini Masya Allah 8 tahun. Terus ketemu kita coba lagi untuk pemberdayaan lebih lanjut lagi, terus ada bentuk-bentuk kelompok tani juga. Jadi akhirnya alhamdulillah sekarang mereka menjadi lebih baik lagi, apalagi ketika mendekati penduduk itu kan tidak gampang nih Neng Tanti ya. Sudah mulai 2014 sampai yang kesekian kalinya, itu kan tidak mudah juga. Kita mengupayakan mereka untuk lebih baik di dunia kopi pun, kita bikin beberapa strategi, termasuk mengajak mereka ini ke beberapa festival kopi supaya mereka tahu gitu loh. Kalau yang ngomong orang tua aja kan mereka taunya wah aku tak petani kok, ini lo wis payu gitu. Gitu. Nah kalau pengen wis payu itu kita susah, apalagi kalau emak-emak gitu ya. Dibawalah dengan kita dengan penuh kasih sayang, karena emak-emaknya ini sayang anaknya. Jadi begitu ada festival kita ajak waktu itu ke Jogja, bawa mereka dengan kopinya, kita kasih ke beberapa asesor yang mereka tahu dengan kopi, dan mereka bilang bahwa loh kopi ini dijemurnya nggak pakai alas ya, ini ada yang berjamur ya. Mereka juga kaget. Kagetnya gini, loh kok tahu ya? Padahal kita nggak ngomong gitu. Nih waktu itu kalau mereka panggilnya, kalau di sini kan Heni, kalau di sana Ami panggilnya. Ami. Ya, jadi Ami sayang itu. Ami kok mereka tahu ya? Ami kasih tahu ya? Enggak. Ngapain dong Ami juga barengan dengan kalian? Akhirnya dari situ mereka paham. Oh ternyata memang benar bahwa kopi itu harus dirawat, harus juga dijaga, harus juga dicintai untuk membuktikan bahwa dia bisa tumbuh dengan cinta dan punya kualitas. Masya Allah. Jadi hampir kayak manusia juga ya, Cak Wali. Saya sampai terkesima loh. Jadi ikut panggil Ami nih ya. Neng Heni ya. Jadi kopi itu ternyata juga butuh kasih sayang ya, butuh kasih sayang, butuh dirawat, dicintai, Masya Allah, untuk bisa dia berkualitas tadi ya. Kita butuh ngomong, karena kalau tanaman itu kalau diajak ngomong pun mereka sebenarnya tahu kan sama-sama makhluk Tuhan itu kan. Gitu. Jadi dia bisa tumbuh dengan baik, terus kita rawat dengan cinta, mereka juga menghasilkan rasa taste yang sangat-sangat luar biasa. Oke, tapi yang bisa saya petik di sini berarti kopi itu bisa dibilang nggak pernah milih ya.
siapa yang mau menikmatinya. Iya. Tapi semua itu sama kok di hadapan kopi ketika kita menikmati kopi itu sendiri. Masya Allah, Gitu ya. itu Karena tadi karena bisa dibilang karena tadi kan perjuangannya untuk meyakinkan orang itu kan juga nggak gampang gitu ya. Tapi ketika kopi itu dinikmati sama banyak orang, ya semuanya kan sama kan, akhirnya suka dengan kopi itu. Iya, betul. Walaupun rasanya pahit. Iya, meskipun rasanya tapi pahit. mereka gitu tetap ya. cinta dengan kopi. Iya, betul. Nah, itu berarti salah satu filosofi kopi yang wah. Iya. Mengajarkan kita banyak filosofi kehidupan juga. Betul, sebenarnya. betul. Oke. Tapi kalau pemberdayaan tadi dilakukan sejak 2014. Kan pendampingan itu kan kita masih rusak semua tuh. Jadi masih Mulai dari reduksi nol ya, dari nol. Oke. Rumahnya diperbaiki, atap-atap ya, mulai dari awal sih. Jadi masih setelah itu baru reduksinya ada, terus kita pendampingan healing untuk trauma healingnya mereka, mengembalikan kepercayaan lagi seperti baru itu, ya. ke ekonomi, komponen ekonominya ditata. Jadi kita bentuk beberapa KSM ya, itu sama kelompok untuk belajar tentang kopi tersebut. Tapi tidak hanya kopi aja, nanti ibu-ibunya juga nanti bikin kelompok untuk pengetahuan di bidang pertanian yang lain. Terus kita bantu juga mereka untuk mengetahui, mengembangkan ekonomi seperti yang Presiden ajukan bahwa pengembangan ekonomi terbaik di Indonesia kan UMKM saat ini. Ya, UMKM-nya kita bantu untuk bergerak juga. Luar biasa nih ya, upayanya untuk bisa melakukan pemberdayaan berarti ini juga termasuk salah satu langkah supaya mengentaskan juga kemiskinan yang ada. Betul, di betul. Itu ini banget ya, korelasinya ini banget ya. Terus kalau saya boleh tahu nih Hendy, itu kan masyarakatnya mayoritas ya berarti bertani kopi ya. Jadi di lereng Gunung Kelut sendiri itu banyak sekali tanaman kopi ya. Nah terus itu masyarakat di sana apa hanya sekedar ini aja atau di sana sudah ada tempat atau mungkin kafe ya yang bisa untuk zaman sekarang ya mungkin. Tapi kalau di dusun gimana mungkin Hendy bisa cerita sama-sama. Dulunya sih nggak ada, karena itu kan di gunung ya. Jadi di gunung pada waktu itu memang tidak ada sama sekali. Jadi kita masih mengupayakan mereka itu dalam pengetahuan tentang kopi sampai akhirnya ketika mereka sudah benar-benar kopi itu panen dengan kualitas, kita coba untuk dampingi pembuatan kafe, namanya Lamor Cafe atau Lamor of Cafe gitu di sana. Lamor Cafe itu dibikin mereka untuk konsultasi, diskusi, ngobrol, sampai akhirnya berkembang bukan hanya sekedar kafe, tetapi juga kita diskusi mulai mencari jalan untuk membuka jalan baru pendakian ke Kelut. Oh, oke. Gitu. Jadi pendakian ke Kelut kita kerjasama dengan beberapa teman yang ada di Papala gitu. Untuk akhirnya ada beberapa teman yang suka mendaki itu bikin pendakian, jalur pendakian, dan itu juga membantu untuk ekonomi karena kita mau naik sampai ke titik nol itu nanti bisa pakai motor gitu. Kalau mau naik lagi ya motornya ini sih penduduk sekitar. Ya, tapi mereka kan itu ketinggiannya nggak seberapa tinggi, hampir sama kayak Penanggungan, jadi nanjak gitu. Tapi kita coba untuk bikin ke situ, kalau sampai titik nol bisa naik motor, tapi titik nol sampai ke atas ya tetap harus jalan, kan gitu. Jadi akhirnya ada kafe. Walaupun ada kafe itu kita ajari mereka menyeduh itu juga mereka masih protes lagi. Jadi seduhnya kayak ala-ala barista gitu juga protes lagi ya? Iya, nggak mudah karena menurut mereka kopi itu bukan di angka tapi dirasa, gitu. Benar, memang benar. Pada waktu itu kita sih ketawa-ketawa. Saya bilang, oke, saya acungi jempol karena kalian benar-benar pede bahwa kopi itu bukan di angka tapi dirasa. Sekarang saya coba bikin. Nah akhirnya saya bikin pakai angka, saya sajikan, monggo sekarang diminum. Jadi mereka terus coba minum, mereka kaget, rasanya kok beda ya? Ini enak sekali. Pakai kopinya Ami ya waktu itu gitu. Bukan, pakai kopinya kalian tapi dengan angka yang tepat. Baru mereka tahu bahwa oh rasa sih oke, tapi angka tetap bisa menentukan. Baru diajarin gitu loh.
Jadi kita menyentuh hati mereka dengan kasih sayang, dengan cinta, akhirnya mereka tahu. Coba sih kalau gitu angka itu gambar bagaimana? Nah akhirnya dengan sukarela mereka belajar di kafe itu. Oh ternyata pakai angka itu perhitungannya seperti ini, rasionya seperti ini, suhunya seperti ini untuk menciptakan taste yang lebih enak. Gitu ya, oke. Karena kalau kamu pikir sih kayaknya orang sana itu bermudek ya, lapor dari angka-angka barang. Iya, ribet ya. Iya, Saya juga mikirnya seperti itu, ada bikin kopi aja. Orang saya tuh udah wes. Data LRF ditimbang gitu kan ya. Ada angka-angka dan segala macamnya, ada suhu dan segala macamnya kan ya. Ada kan kita nggak tahu ya Cak Wahyu ya. Pokoknya kalau zaman dulu itu kalau kata mama saya pokoknya kalau bikin kopi itu nggak boleh pakai air hangat tapi air yang mendidih gitu ya kan. Yang umek gitu. Bolak-balik. Benar begitu, udah langsung diujuk wes habis itu disuguhin. Benar embung. Tapi ternyata semua itu ada perhitungannya. Iya, di balik itu ya. Oh, ternyata kenikmatan kopi itu tidak hanya yaitu tadi ya, berarti tidak hanya berdasarkan angka, habis itu juga tidak hanya berdasarkan pengalaman, angka itu juga bisa menentukan bagaimana taste dari kopi karena itu sendiri. setiap roastingan yang ada di dalam kopi itu memerlukan suhu tertentu, memerlukan rasio tertentu untuk menjadi beberapa taste yang bisa dia keluarkan. Jadi kopi ini sebenarnya di dalam dirinya satu kopi ini punya beberapa rangkaian rasa yang ketika kita pengen munculkan rasa coklat, rasa karamel, itu dia bisa kasih ke kita. Asalkan kita tahu rasionya. Itu cantik banget kan, bukan hanya pahit tapi dia bisa ngasih manis gitu, bisa kopi itu. Iya. Luar biasa ya. Saya jadi, aduh ya Allah, ternyata kopi. Saya sama sih Cak Wahyu, saya nggak banyak ngerti tentang kopi sih. Ya, misalnya dikasih perasaan kopi rasanya ya begitu aja. Gimana-mana. Yang penting gulanya aja kakean, aja ketinggian, nantinya pahit, ya kan manisnya ya kayak enak gitu ya. Oke, tapi penasaran sih ini sama Nitanti. Kalau tadi itu kan sampai memunculkan atau bisa membentuk atau membangun gitu ya, ada kedai Lamor Coffee tadi. Itu untuk meyakinkan orang untuk bisa mendirikan kedai ini kan juga nggak gampang. Kalau hanya meyakinkan, ayo ini UMKM kopinya gitu, saya rasa sih masih oke lah. Tapi kalau sampai mendirikan kedai itu habis itu mempercayakan bahwa sampai ke apa ya, menjelaskan tentang rasio ini angka dan segala macam, itu kan nggak gampang. Apalagi mohon maaf ya, kalau untuk orang yang memang notabene-nya ini berada di daerah yang jauh dari perkotaan, katakanlah ya. Karena ini tadi kan ada di Kabupaten Kediri, khususnya untuk daerah gunung. Nah, bisa dikatakan ya mohon maaf kalau ada ketimpangan seperti pendidikan dan segala macam itu kan beda jauh. Tapi untuk meyakinkan sampai bisa yakin mereka oke, saya mau, itu gimana caranya dan ada nggak sih tantangannya seperti apa sih, bisa ada mengalami penolakan nggak gitu? Pasti penolakan itu pasti karena mereka merasa bahwa sebenarnya mereka kan orang kaya loh. Kita aja kalah kaya dengan mereka. Mereka punya kebun berhektar-hektar. Kalau dijual udah berapa? Betul. Jadi kayaknya mereka juga nggak akan butuh kita amat karena mereka jual aja kita udah laku. Itu yang membentuk mereka wis kene lo wis payu gitu kan. Ya, udah ada itu kita tidak bisa menyalahkan mereka. Tetapi kita kepingin itu dari dasar hati. Itu dimulai dari hati dulu. Jadi ketika kita memberikan sesuatu itu tulus kepada seseorang akan melihat ketulusan kita. Itu pasti itu udah beberapa banyak ambil pemberdayaan di daerah mana-mana. Pertama pasti ada penolakan, tapi aku yakin kita melakukan dengan kasih sayang yang benar-benar tulus bahwa itu adalah untuk kebaikan mereka. Kita ngomongnya enak, kita tidak menggurui mereka, dan kita ngasih tahu kepada mereka loh, hasil kopi kalian yang enak itu nanti bisa loh seperti ini contohnya. Punyanya Ami dulu sama dengan kalian ya, cuma sekedar kopi tapi bisa masuk loh di supermarket, lo bisa masuk loh sekarang di pusat oleh-oleh di Bali gitu. Itu membuat mereka juga jadinya akhirnya berpikir terbuka. Oh bisa ternyata.
Kan kopi-kopi yang besar-besar yang bisa masuk di supermarket Ya. dengan brand-brand tertentu. Nah, kami coba tunjukkan bahwa bisa. Tidak ada suatu mimpi yang tidak terwujud ketika kita ini berani untuk mencoba meraih, melakukannya. Gitu. Itu kalau dari sejak erupsi sampai terbentuk kedai, kalau nggak salah 2019 ya, Neng Ami 2019 itu berarti kurang lebih 5 tahunan Cak Wahyu meyakinkan dan memberikan apa ya pandangan-pandangan supaya mereka bisa lebih maju dan perekonomiannya lebih ini 5 tahun nggak singkat yang sekarang mereka betul. berani memberikan harga yang cukup lumayan tinggi untuk produk kopinya. Dan banyak sekali yang sudah datang ke sana, walaupun itu gunung, mereka duduk ngopi di situ. Sebelum mereka naik ke gunung, mereka beli kopinya. Terus habis gitu kopi itu dipesan karena rasanya enak, masuk di kafe yang lain. Sudah alhamdulillah senang sekali sih melihat perputarannya, dan mereka sudah pinter banget. Masya Allah. Malah kalau di sini kita jual kopi itu masih ada di harga ringan, mereka sudah 150.000 per kilo kan gitu. Masya Allah. Ini mungkin bisa ini ya, mungkin dari pendengar Pro 4 ini ada mungkin ya, siapa tahu nih ada investor yang ingin menanamkan modal, membantu untuk ini ya meningkatkan penghasilan kedai di sana ya, di Lamor Cafe ya namanya, Lamor Cafe. Mungkin kita bisa datang ya, undang ke sana ya, Mi. Karena kita kan bikin bubuk-bubukan di sana. Ya, jadi modelnya itu mungkin kayak saung gitu ya, ada saung di sana. Ya. Ya, jadi orang pasti nyaman duduk di sana. Orang sekarang itu yang datang di sana itu komunitas mobil, terus komunitas pendaki. Kalau komunitas mobil berarti kayak apa ya, area parkir aman ya? Alhamdulillah. Jadi itu juga penduduk di sana sudah bersatu, bahkan saung untuk kita bikin untuk area. Oh, kita mau roasting nih, gitu. Kita sudah pintar ngerosting sendiri. Kalau dulu roastingnya ini kenangan manis ya buat teman-teman yang mungkin mendengarkan yang lahar pang. Nggak apa-apa ini diekspos, tapi ini adalah sesuatu yang indah bagi Ami. Jadi dulu teman-teman itu kalau merosting itu jadi roastingnya di belakang, terus di depan itu yang di depan itu yang di saung itu pada ngerokok. Nanti kalau ada baunya udah kecium, mereka pada lari. Oh, itu sudah mateng gitu. Ketika belum tahu dengan mesin roasting yang sudah benar seperti sekarang. Tapi ketika sekarang sudah ada mesin roasting yang sudah benar, ya sekarang nggak seperti itu, lebih bagus lagi, lebih mereka sudah tahu. Oh, bagaimana sih roasting yang medium, bagaimana yang light medium, bagaimana yang dark gitu. Mereka udah tahu. Oke. Dan itu pembelajarannya butuh waktu sampai 5 tahun itu tadi? Enggak juga sih. Enggak sih ya. Udah. Ya, kalau dihitung dari Itu erupsi ya, pendampingan dari Las Al Azharnya ya, dari 2014 ke 2019 berdirinya kedai tadi, ya kurang lebih 5 tahun tadi ya, Mi. Nah, tapi belum belum mungkin bergeraknya lebih cepat ya sekarang. Kalau baru sekarang ini, luar biasa. Kita harus undang Cak Wahyu nih rasanya. Ayo, sama aja pecinta kopi mungkin ya, atau sahabat-sahabat Pro 4 yang lain nih yang lagi dengerin nih. Benar, iya betul. Saya pecinta kopi. Saya pecinta kopi, tapi lebih suka untuk kayak kopi gayo, berarti. Nah, itu yang lebih suka. Berarti suka yang ada fruitynya ya, taste-nya ya. Ya, ada betul, asam. ada asamnya. Gitu. Cobain wine-nya kita punya wine gayo, itu rasanya luar biasa. Itu best sellernya kita. Wah, luar biasa, harus coba. Iya, monggo. Colek coy. Bahkan kita ada kopi rempah loh, Cak Wahyu. Kopi rempah. Kopi rempah itu ya karena kan teman-teman ini kan kopinya, Ami bantuin lagi mengolah nih untuk dikasih rempah supaya ada manfaat kesehatan. Jadi untuk pegelinu is okay ada, untuk yang punya kolesterol terus asam urat ada, yang untuk darah tinggi jadi nggak ada. khawatir lagi ya, Mi, untuk minum kopi itu udah nggak usah takut-takut, udah tinggal pilih aja. Gitu. Karena kami kan orang tua nih, orang tua kan seneng kadang pegel ya kan. Jadi terus dicampur dengan rempah, dan nggak taunya ketika pandemi kemarin itu sangat-sangat bermanfaat untuk imunitas tubuh, sehingga ketika orang lain pada jatuh karena pandemi
justru omset kita meningkat di kala pandemi karena ada kopi rempah tersebut. Ada kopi rempah Yes. tersebut, betul. Nah ini berarti bisa dikatakan lagi-lagi ya, kopi itu meskipun warna hitam bukan berarti dia tidak bermanfaat loh. Oh, Tapi dengan warna hitam itu justru juga bisa memberikan banyak manfaat. yes, Nah, setuju. luar biasa nih ya. Untuk kopi-kopi pemberdayaan ini berarti penasaran juga sebenarnya Netanti dan juga Niani terkait dari pemberdayaan khususnya untuk sebenarnya pemuda dan juga wanita itu seperti apa sih bisa diberdayakan melalui kopi ini? Iya. Nah itu saya penasaran, tapi kita harus jeda dulu. Oh, Nanti kita akan iya. lanjut lagi ya ngobrolnya ya untuk di Tanjung Perak pagi ini. Iya. Karena nanti kita bakal lanjut lagi tetap bersama kami untuk di Pro 4 RRI Surabaya. Ya, Ican balik mana? Balik Pak Ican. Saya pasti dengan Cani sampean di Tanjung Perak isu dinamiki. Ambil topik pembahasan ya Pak Ican ya, yaitu secangkir kopi pemberdayaan. Nah, kasih ya kalian. Ini kalian nanti Ican ya. Nah, saat ini kamu kan sebelum dilanjut ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah bergabung untuk di Masya WhatsApp Allah. gitu ya. Ini Boleh, Cak cukup Wahyu, boleh. boleh ya Iya. kita obrol jadi bahan obrolan kita juga di hari ini. Nah, karena penasaran nih kayaknya orang-orang nih ya, cari semua yang ada di rumah ini. Kata ini ada dari Neng Aini di Surabaya. Dulu suka kopi, tapi sekarang sudah tidak bisa karena asam lambung. Apa ada kopi yang ringan gitu supaya tidak menaikkan asam lambungnya? Karena pecinta kopi. Oh, Oke, lalu juga ini ada ini nggak tahu nih ya, Ceka atau Ningeka nih tidak disebutkan. Tapi ini penasaran untuk kopi yang berbagai penyakitnya, bagaimana untuk berbagai penyakit tadi ya, seperti kopi yang rempah Kopi tadi ya rempah, maksudnya tadi iya. ya. Nah ini gimana sih cara untuk mendapatkannya? Mendapatkannya. Gitu. Nah mungkin dua ini terlebih dahulu mungkin bisa ditanggapi dulu nih. Oke, tadi Neng Aini Aini ya. Aini di Surabaya. supaya tidak asam lambung. Oke. Untuk Neng Aini sebenarnya ada kopi kita namanya kopi Tahes. Itu memang untuk pegelino dan untuk mengatasi asam lambung. Jadi kalau cewek-cewek suka nyetir itu kan suka capek juga, lupa kadang itu ya. Itu cukup kopi Tahes. Jadi kopi Tahes itu kalau diminum enak, anget, terus enggak asam lambung nggak naik. Itu boleh dicoba, bahkan mereka yang punya keluhan susah BAB itu akan lancar, tapi tidak yang sakit, tapi ya memang untuk kayak semacam detox kayak gitu. Jadi mungkin yang paling ringan bisa dicoba dengan kopi Tahes, karena banyak sih waktu kejadian kita diundang ke beberapa instansi untuk mengenalkan kopi, termasuk di acara KAI kita pasti sering diundang untuk bisa naik ke gerbong itu membagi kopi. Itu yang paling ringan kita akan bagi kopi Tahes itu tadi, karena kopi Tahes ini memang yang punya asam lambung itu akan ternyata nggak apa-apa deh saya ya, enak gitu. Betul. Jadi akhirnya yaitu kopi paling ringan, kopi rempah paling enak, tapi sudah bisa untuk asam lambung, untuk pegelino, jadi nggak perlu bingung-bingung, ya minum aja kopi Tahes. Nah ini di Surabaya kalau pengen mendapatkan kopi Tahes tadi boleh nanti kontak Kelas? kami ya, atau nanti Kelas saya Al-Azhar bisa. melalui Las Al-Azhar, nanti kita bantu untuk pengiriman atau bagaimana, nanti bisa WA ke nomor ini ya Mbak Aini. Boleh mungkin sambil dicatat Cak Betul. Wahyu? Oke, silakan. Saya informasikan di nomor 081 2345 20920. Nanti 209 20. 20. Iya. Oke. Jadi itu nomor admin ya dari Las Al-Azhar yang bisa apa aja boleh minta, misalnya nanti bilang saya ingin tahu tentang kopi Tahes yang tadi di siaran seperti itu, boleh nanti kita Jelaskan tidak ya. lanjuti, betul. Oke. Nah ini berarti sekalian jawab ya untuk Eka. Neng Eka. Iya, Eka tadi tadi juga kopi rempah ternyata banyak juga ya. Aku ini punya sakit ini tapi tetap pengen ngopi gitu. Betul. Seperti itu ya Neng Banyak Aini banyak ya. sekali, tapi kan kita ini kan ada juga kafe ini ya, yang selain yang kita di Lamor, selain yang di lainnya, ada beberapa kafe binaan kita kan banyak sih ya. Jadi ada beberapa Di kafe. Surabaya atau di luar? Di Surabaya ada, tapi belum dibuka serentak, Iya. karena rencananya akan kita buka serentak ada 2 ya, Betul. Neng Tanti,
ini masih dirahasiakan dengan kita, nanti boleh. Tunggu soft openingnya. Biar jadi Nanti jadi kita akan bagi-bagi ini. ya. Boleh yang Bisa ada merasakan. sama-sama. Jadi kadang yang suka kerja berat itu bapak-bapak kan telapak kakinya ini sakit banget nih buat kalau bangun tidur. Nah, buat napak gitu itu ya. pakai kopi yang gerak. Karena di situ ada yang untuk memperlancar Apa nih? oh bukan dalam tanda kutip benar bukan. Kenapa dinampakkan gitu karena ketika itu ada serangan stroke pertama awal ya, hari ini kena stroke itu langsung dikasih minum pagi siang sore, insya Allah nanti 3-7 hari itu sudah mulai bisa gerak, asalkan yang langsung. Tapi kalau yang lama tidak, karena harus ada terapi. Tapi yang serangan langsung, karena apa? Karena yang gerak itu ada kandungan purwaceng juga yang bisa melancarkan otot darah di otot-otot saraf. Jadi darah yang menggumpal di otot paling kecil itu bisa nanti langsung dilancarkan pakai itu. Makanya kenapa terus bisa gerak. Terus yang sakit itu nanti boleh kok, nanti kita kasih percobaan itu. Biasanya kita kasih di Jumat, kita kan ada Jumat berkah nih ya. Biasanya kan kita bagi kopi, yang mau pengen merasakan nggak berani ngerasain, boleh jadi diminum nanti. Oh ya ternyata kok enak ya, pagi sudah nggak cikit-cikit lagi. Dan akhirnya mereka akan menjadi customer kita yang militan biasanya seperti itu. Jadi kalau pesan dia sudah bisa bilang, oh ya pakai ini gitu. Kalau yang darah tinggi ada lagi itu malah kulit kopi. Jadi dari kulit kopi itu, iya. Karena sebenarnya kalau kita mau buka-buka buku nih ya, saya kan suka baca-baca buku. Jadi di buku salah satu buku ensiklopedia di Amerika itu bahwa kulit kopi yang merah, jangan yang hijau ya, yang merah jari ya, itu dulu sudah dipergunakan sebagai pengobatan tradisional. Masya Allah. Makanya terus itu kita aja ya. Akhirnya itu diolah sama Ami, dikasih tambahan rempah-rempah. Dan ternyata pada waktu PRC 2019 kami pernah juga diwawancara oleh RR langsung, karena biasanya pasti ada banyak yang jatuh sakit kan pada waktu itu, tetapi di PRC itu semua sehat. Kenapa? Karena yang sakit minum kopi rempah, sekalian yang darah tinggi itu minum kaskara itu. Jadi kaskara itu bisa 2 kali seduh. 1 saset bisa 2 kali seduh, itu nanti bisa ya kepalanya sampai tidur nggak bisa bangun gitu. Udah dicek aja. Nanti minum cuma 2 saset aja, jadi 2 harian, pagi sore, udah itu nanti sudah bisa bangun, enak badannya, nggak perlu pakai obat kimia, pakai kaskara itu. Oke, ini ada yang gabungan, mohon maaf ini kita terima terlebih dahulu ya teleponnya ya, boleh ya. Monggo, niki ada yang monggo nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nih. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Oh, ada foto-foto nih ini ya. Apa sih? Monggo nih. Yang ingin ditanyakan, ingin kan juga punya darah tinggi, biar tidak tinggi. Kadang ya 140, 80, kadang 150, 30. Kadang-kadang kan sama kita suruh minum obat, enggak yang dosis tinggi, yang dosis rendah. Terus ingin kan suka kopi. Itu enggak ya, lebih minum. Kalau kopi pahit itu nyikin nggak pakai gula, nanti 2 hari sekali terus tak keprein jahe gitu. Oh, ditambah jahe. Itu yang setelah minum itu yang dirasain Iin bagaimana? Ada perubahan? Iya, biasa aja ya. Ya tetap konsumsi obat juga. Terus saya kan nggak pakai gula putih, pakainya gula aren. Oh, gula Jawa gitu ya, gula aren. Itu kalau kopi hitam, kopi apa aja lah kopi hitam. Tapi kalau kopi gula aren itu juga ada juga. Itu 2 hari sekali, nggak tiap hari gitu. Itu kalau dari yang sekarang datang ke kopi apa? Nanti bisa minta gambarnya, kirim ke 4 terus kirim ke Jawa. Bisa ya Kak? Oh iya, nanti kita coba ini ya. Iya. Bentuknya seperti apa kopinya gitu, sasetnya seperti apa gitu ya.
Iya. Mungkin bisa dibeli di mana? Bisa beli di mana juga. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Yeay, hati-hati di jalan. Selamat bertamasya. Ini biasanya Feeling nih. kalau tamasya gini biasanya sama cucunya. Oh iya. Nah, ini berarti mau direspon tadi ya. Iya. Ini Untuk ada Ning hipertensi. Iin ya, ini sebenarnya bukan kopi ya Ning Iin. Jadi kalau untuk darah tinggi itu bukan kopi, tetapi kulit kopi yang merah. Jadi carinya itu akan kita olah sedemikian rupa, ditambah lagi dengan bahan-bahan rempah yang khasiatnya nanti memang untuk menurunkan darah tinggi gitu, bukan di kopinya gitu. Jadi memang di kulit kopi. kulit kopi. Tapi Ya. ketika di Namanya ketika- kaskara. Kaskara. Ya, kita namakan kaskara. Nah, tapi ketika sudah diproduksi dan dikonsumsi ini ada aroma kopi Tetap gitu ya. ada tetap karena ya. kan itu bagian dari kopi. Oh, Ya, tetap oke. ada. Tapi rasanya kita nggak usah pakai gula, itu nanti akan ada manis yang muncul dari kayu manisnya. Dan itu juga sudah bisa mencegah diabetes karena kita nggak kasih gula. Tanpa Oh, gula. tanpa gula. Sudah ada enak. Ini Enak Ning rasanya. Iin harus coba nih Ning Iin. Mudah-mudahan dengan mencoba apa? Kaskara ya. namanya. Kalau untuk yang darah tinggi kaskara Betul. namanya. Nanti bisa menghubungi nomor ini ya Ning Iin. Tadi Iya, di admin nanti Al-Azhar di ya. akhir ini bisa kami informasikan kembali Ning Iin untuk nomor Adminnya tadi. adminnya. Kalau mau tanya-tanya tadi ya, kan karena ternyata juga ada nih ya, ada Bu Gustia. Ini terima kasih Bu Gustia sudah menyapa kami. Ini tadi juga beliau ini bilang tak terpisahkan. Dalam banget nih Cak Wahyu. Aku tak terpisahkan alias pecinta kopi. Masya Allah. Tapi penderita hipertensi, nah sabar. Kalau saya cuma bisa bilang sabar ya. Sabar itu mungkin ujian. Nah ya, tapi itu tadi ya, ada Bu Gustia sama Ning Iin. Iya. Monggo loh ya, nanti kalau seandainya mau tanya-tanya langsung di 081 23 45 20 920 gitu ya. Jadi gampang diingat nomornya itu ya. Nomornya gampang banget. betul. Gampang banget, jadi nanti langsung tanya-tanya aja. Untuk kalau ini tadi, ini Ning Gustia atau Bu Gustia ini tanya, kalau kisaran harga ini dibanderolnya terjangkau dari berapa sampai berapa ya? Oh, iya. Karena itu berupa saset ya, jadi ada 5 saset itu 50.000, tetapi satu saset bisa 2 kali seduh. Oh, Jadi kalau oke. kita satu gelas untuk kesehatan cuma 5.000 per enaknya. Oh, bisa aja ya dengan kopi yang di Iya. yang Nggak terlalu mahal tapi kesehatannya nyata, gitu. Manfaat kesehatannya nyata. Nah, hasilnya nyata. Nah, ini Terjangkau lah ya. terjangkau, sekali. betul. Ya, ini monggo. Ini Bu Gustia, ini terus sudah dijawab tadi ya. Jadi nanti karena harganya terjangkau, tapi nggak bisa beli di sini, langsung hubungi adminnya. Jangan belinya di Perompak nggak jualan. Dicatat dulu nomornya dulu. Kalau Iya, di iya. Perompak malah dia konsumsi penyiarnya semua. Pasti nanti Ah, aku nanti masuk. Karena di sini penyiarnya kayaknya enggak sih, ada satu yang tidak suka ya, ada yang tidak suka kopi gitu ya. Tapi rata-rata pecinta kopi semua untuk di Perompak ini semuanya. Dan kopinya kita bisa panas, bisa dingin. Jadi dibikin kayak es kopi, walaupun Yang rempah, kekinian, yang kekinian, itu tetap enak. Ini tetap enak. Yes. Luar biasa. Kita bikin Cak Wahyu penasaran nih. Tapi sebenarnya saya juga penasaran ya dengan yang apa tadi, kopi rempah tadi ya. Iya. Untuk asam urat. Kayaknya curcol deh. Karena tinggi banget kemarin. Ya Allah. Gimana nih? Ada Iya. begini. Ada Ada. ya tadi Cuma ya? kalau tinggi banget itu biasanya buat jalan aja susah gitu, Betul. sakit. Kemarin nggak bisa jalan kan saya. Oh, sampai segitu Iya. ya. Iya, Tapi kemarin nanti pakai begitu kursi roda. minum, biasanya itu kalau teman-teman yang di Petro udah tahu kan, karena memang Petro itu kan banyak kimia, jadi Betul. ada langganan-langganan khusus. Begitu duduk mereka sudah tahu pakai kopi rempah gitu. Udah mau kalau dikasih, karena Ya. kemarin kita cobain, Hmm. enak nanti kakinya yang sakit itu kalau waktu jalan, oh ya ibu ternyata gitu. Berarti sudah memang terbukti ya. Cak Wahyu harus coba nih. Cak Iya. Wahyu, Insya ya. Allah. Insya Allah. Oke.
Oke, tapi yang pasti itu tadi sekali lagi ya di 08123452090 ya. Jadi gampang banget nomornya, langsung aja dicatat. Nanti tenang aja kalau untuk Chani yang ketinggalan mungkin dia nomornya tinggal WA aja di Pro 4, nanti kita akan kirimkan nomor atau kontak adminnya gitu ya. Jadi nanti tinggal bisa di WhatsApp tanya-tanya gitu ya. Bahkan untuk ketersediaannya juga takutnya kok karena kan banyak yang kalau banyak yang suka kan, wah ini bahaya nih, bahaya buruan ya. Kita juga ada sih sebenarnya buat yang tanda khusus tuh untuk bapak-bapak, cuma ya tadi loh yang harusnya greg-greg itu kan. Oke. Jadi banyak banget manfaatnya ya. Banyak, ternyata kopi. Hanya 4 huruf kopi. Betul, ternyata banyak banget. Betul. Nah, oke. Setelah kita kupas, dalamnya luar biasa. Nah, benar banget. Nah, ini tadi menyambung dari yang tadi ya, yang waktu sebelum kita break tadi ya, Chani ya. Pemberdayaan untuk benar untuk pemuda dan juga perempuan khususnya atau wanita. Ini seperti apa dari kopi ini sebenarnya? Jadi akhirnya sejak kita ada di sana bersama-sama keluarga di Ning, nanti kita ya kalau di sana itu sudah kayak keluarga. Jadi kalau kita datang mau pagi, siang, sore kita datang ngomongin kopi, duduk bersama di kafe, bahas tentang bagaimana ketahanan pangan yang harus dilakukan di sana, mulai dari kopinya, terus kopi itu harus ditanam yang bagaimana nantinya harus supaya nilai kualitasnya jadi bagus, itu harus ditata bagaimana. Kita di situ makan bareng, kopi bareng, diskusi di situ. Tidak ketinggalan juga untuk para anak mudanya yang sekarang sudah mulai ke e-commerce-nya. Jadi anak mudanya karang-karang tarung, kita sebut karang tarung apa ya dekati ya, kemarin kayak Mas Agus, kayak Mas Udin kayak gitu ya. Itu pemuda-pemudanya itu sudah mulai bersatu. Mereka mencoba mengenalkan lewat YouTube, mereka coba mengenalkan lewat IG kayak gitu. Jadi kita juga bina seperti itu. Bahkan terus ibu-ibunya itu sudah mulai bikin produk-produk dari hasil ketahanan pangan yang ada di situ, termasuk cabenya sudah mulai bikin kayak semacam bubuk cabai atau apa, bon cabai kayak gitu. Jadi semuanya sudah mulai runtut gitu loh untuk bekerja sama, menimbulkan simbiosis mutualisme yang ada di situ. Jadi tambah dekat, jadi mereka kelola untuk naik ke atas pun itu sekarang sudah dikelola pendakian, di mana mereka ada fee pembayaran untuk bisa naik dan itu dipergunakan untuk kampung tersebut. Jadi udah seperti itu juga. Nanti ada Gojek yang bisa ke titik nol juga mereka upayakan untuk penduduk tersebut. Jadi di situ ada pertemuan, terus sekalian kita coba mengadakan pengajian yang mereka tidak pernah. Itu setiap Jumat ya, ada pengajian rutin baik untuk bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda gitu. Jadi nggak cuma hanya melulu tentang ekonomi, tetapi juga kita kuatkan pendampingan gitu, rohaninya di situ. Ada itu juga. Ada komplit ya pemberdayaannya. Jadi memang Las Al-Azhar ini nggak mungkin kalau dibilang pendampingan mungkin setelah selesai sudah selesai. Nah, insya Allah ya, Neng Heni di Las Al-Azhar akan berkelanjutan. Berarti dilakukan monef gitu ya, monitoring evaluasi. Betul. Apa yang sudah ini sebelum kita exit program ya, sebelum kita exit program memang harus benar-benar pemberdayaan ini kita lakukan udah settle lah istilahnya, udah settle perekonomiannya. Bahkan kemarin itu ketika kita mencoba mengajar mereka ini untuk mengenal e-commerce, itu kan kesusahan ya wifi-nya karena di puncak gunung. Kita kerjasama loh dengan akademisi untuk buat ini membelikan Starlink. Jadi ada Starlink di puncak gunung. Kamu lihat ada Starlink di puncak gunung. Ini ada gitu ya. Kalau Al-Azhar sendiri mungkin agak berat ya, makanya kita menggandeng dari sisi akademisi. Itu bedanya Las Al-Azhar dengan las-las yang lain. Karena totalitas gitu loh. Kalau yang lain mungkin hanya untuk penyaluran atau apa, tapi kalau untuk yang di sini enggak.
Jadi pendampingan itu berkelanjutan sampai sekarang pun kita akan ya sampai semaksimal mungkin bergandengan tangan dengan mereka untuk apa sih yang mereka inginkan sebenarnya. Insya Allah kalau nggak salah ini ya nih ya desa wisata nanti. Ya, karena sebagian penduduk itu juga sudah mulai bersatu memperbolehkan lahannya bahkan sebagian tanahnya itu untuk bisa dipakai bersama. Hebatnya di situ. Oke. Nggak berhenti di situ aja. Dari 4 kata tadi ya, kopi. Dari kopi. Mempersatukan kita. Bisa melakukan pemberdayaan kemana-mana juga, gitu ya. Oke, tapi ini mohon maaf sekali nih ya, Ning sama Ning Tanti sebenarnya masih banyak nih. Kode-kode. Ini sebenarnya banyak juga nih ya pertanyaan yang ada di benak pikiran saya. Termasuk yang kurang gerem tadi ya, Bapak. Sabar, Bapak. Langsung ya aja. Daripada saya publikasikan di sini kan kurang nyaman gitu ya untuk Bapak-bapak. Monggo nanti ya sekali lagi di 0812345 20920. Jadi nanti langsung tanya-tanya di sana bagaimana cara untuk beli dan segala macamnya, pengiriman dan segala macamnya boleh nanti di sana ya. Nanti akan ada teman-teman admin dari Al-Azhar ya yang akan membantu untuk menindaklanjutinya. Iya. Nah ini mungkin untuk yang terakhir mungkin harapan ya untuk masyarakat dusun Laharpong ya, untuk Laharpang lagi. Laharpang ini seperti Tahupong jadinya karena Kediri ya. Benar. Ini harapannya seperti apa sih yang kita ingin tahu nih dari ini seperti apa? Sederhana, semakin maju dan semakin melesat mendunia. Bismillah ya. Iya, Bismillah. Semua kita sama-sama kuatkan ya. Untuk bisa mewujudkan itu semua. Amin. Pokoknya niatnya Bismillah. Bonek. Sebelum ditutup, Cik Wahyu saya ada kata-kata nih. Hanya kopi yang bercerita bahwa yang hitam tidak selalu kotor dan yang pahit tidak selalu menyakitkan. Ya, monggo dimaknai masing-masing ya. Iya, benar-benar. Apalagi ya, karena tadi ya, kalau hitam itu bukan berarti pahit gitu ya kan. Oh, ternyata banyak manfaatnya. Khususnya tadi yang gerjat nih. Cewek ini tadi jadi kastel ya. Aduh, ya Allah. Oke, kalau gitu, nanti terima kasih banyak loh sudah hadir. Ini terima kasih sudah rawuh ke Perompak RRI Surabaya. Nanti insya Allah ada umur panjang, ada kesempatan lain nanti kita undang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Kalau perlu kita ngobrolnya di Gunung Kelentan. Bisa Tapi kita tunggu loh ya informasi yang tadi yang di Surabaya mungkin kalau jauh ke Kediri mungkin di Surabaya bisa gitu ya. Kita nikmati di kedainya gitu ya. Amin kalau gitu. Ya udah kalau gitu nanti sekali lagi dan juga ini terima kasih banyak. Wayucen juga pamit Caning dari Tanjung Perak Pagi, nanti bakal ada lanjutannya dan Chandra mana dia ya? Chan? Sudah standby lagi biasa lagi WhatsApp aja ya. Nah gitu saya Wayucen pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.